engkau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dzawil jiddi wal wafa, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluha wa innama ziyadatul umri bidurriyati sholihah yurzaqu al-abdu fayad'una lahu min ba'dihi fayalhaqu du'a'uhu fi qabri wa dhalika ziyadatul umur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillah, nikmat umur, nikmat usia, nikmat kenyamanan, nikmat keamanan yang kita rasakan, mudah-mudahan lagi-lagi saya sering ungkapkan, mudah-mudahan kita diberi kesadaran bahwa itu sebuah nikmat, sehingga ada upaya untuk mensyukurinya. Karena nikmat apapun kalau tidak disadari sebagai sebuah nikmat, mual mata bisa berupaya, tidak akan berupaya mensyukurinya. Barangkali saudara-saudara kita di Palestina sana tidak merasakan kenyamanan, keamanan sebagaimana yang kita rasakan sekarang, tapi bukan berarti mereka tidak bisa bersyukur. Sholawat salam semoga terlimpah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung ya pada kesempatan ini langsung pada rukun-rukun waris. Nanti berapa waktu pun yang kita coba sampaikan, yang terpenting nanti Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan, maksudnya dalam arti agar nanti kejelasannya bisa kita sama-sama sama-sama kita cermati. Karena kalau terkait waris, kalau tidak nyata dalam kehidupan keluarga kita agak sulit menggambarkannya, itu aja ya. Kalau secara normatif, secara penyampaian firman sebetulnya mudah-mudah aja. Misalkan sedia rukun waris itu wal irsulahu arkanu salasatin la yatahaqqaqu illa bimahiyah. Jadi waris tidak akan ada kalau tidak ada rukun-rukun itu. Yang pertama ada waris wahwa al-mayyit al-mulhaq bil amwati hukman, gitu ya. Pertama ada waris, ada yang meninggalnya. Kalau ada yang meninggal, siapa yang mewarisi? Ya. Al-mayyit allati yastahiqu ghairu ayyan saminu ma khalfahu badal mati. Artinya
Muris itu ya orang yang memang memungkinkan setelahnya itu ada orang-orang yang akan mendapatkan sesuatu darinya. Yang kedua ada warisnya. Waris itu artinya kita nih, istilahnya kita yang misalkan orang tua kita meninggal, kita waris orang tua kita, namanya muwaris atau muris. Kalau waris itu kitanya yang mendapatkan, yang hidupnya. Wa huwa hayyu ba'da mautil muris al-mulhaq bil ahya. Jadi harus jelas hidupnya. Kalau yang waris harus jelas meninggalnya. Kalau kita harus jelas hidupnya. Gitu ya. Maksudnya harus jelas hidupnya. Boleh jadi nanti ada sesuatu yang ditangguhkan karena ketidakjelasan, misalkan apa sudah meninggal atau belum. Alladzi yastahiqul irsa bil asbabi kal qarabah wa nikah wa walad tiada ya. Hakul maurus, al hakul maurus wa huwa tirkah. Ada yang mewariskan, ada ahli waris. Kalau ada yang ditinggalkan mengapain dipertanyakan ya? Kalau nggak ada yang ditinggalkan, harta peninggalannya maksudnya. Asyai'ul ladzi tarakahul mayyit min malin wa ghairihi, sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, yusammal maurus. Nah ini istilah-istilahnya ya, ada irsan, turasan, miras, tirkah. Ini nama-nama lain untuk bendanya atau sesuatu yang ditinggalkan. Bisa irsun, bisa tarosan, bisa miras, bisa tirkah. Baik, berikutnya syaratnya waris. Pertama, syarat waris ada 3. Tahaqququ mautil muwaris, harus nyata meninggalnya yang mewariskan. Kemarin sudah jelas ya. Fala yasihu taqsimu tirkah hatta yaqutal muwaris iklan. Tidak boleh dibagikan harta warisan sebelum nyata-nyata ahli kita sendiri bilangnya apa ya? Yang mewariskan gitu ya. Muris yang mewariskan itu benar-benar meninggal. Wa yusbatu dzalika bi umurin bil musyahadah au bi syahadati adlain. Kan bisa saja gini. Contoh, orang tua kita ada di negara lain. Gitu ya. Ahli warisnya ada di kita. Nah, itu kan misalkan ada informasi misalkan meninggal. Kalau sekarang sih lebih mudah ya. Kalau sekarang lebih mudah sebetulnya, ya karena kan media juga memungkinkannya. Tapi ala kulli hal harus jelas, ya harus jelas kematiannya. Karena jangan-jangan disebutkan meninggal di sana, dibagikan di sini, tapi belum ada kejelasan. Makanya harus ada musyahadah, ada persaksian, ya, atau dengan syahadatnya persaksiannya 2 orang yang adil. Ilhaqahu bil amwat man kallani la tulamu hayatuhu wa la mautuhu hatta yukamu fihil qadi hatta yaqumu fihil qadi bi itibari syahsi mayitan. Nah ini intinya harus jelas lah gitu ya. Yang kedua, tahaqququ hayatil waris ba'da mautil muris, harus jelas nyata hidupnya orang yang ahli waris ketika si muwarisnya meninggal. Kan misalkan ayahnya meninggal jam 5 sore, anaknya meninggal jam setengah 5 sore itu juga lebih dulu anaknya, ya lebih dulu anaknya. Maka yang menjadi muwaris itu kan dua-duanya ya. Berarti si anak meninggal, dia meninggalkan siapa tuh? Di dalam konteks itu meninggalkan siapa? Ayah kan. Nah, berarti ayah itu masih jadi waris dari si anaknya, gitu ya. Muris kan. Jadi si anak istilahnya muwaris atau muwaris lah itu dia. Jadi si anak itu muwaris yang meninggal setengah 5. Si ayah itu menjadi apa? Waris, ahli warisnya. Paham nggak? Tidak sebaliknya. Gitu. Walaupun jaraknya cuma setengah jam. Tidak sebaliknya. Jadi ketika ayahnya meninggal, maka si anak yang tadi meninggal jam setengah 5 tidak jadi ahli warisnya. Karena pada saat meninggalnya waris, dia sudah meninggal lebih dulu. Itu biar mudah aja, biar mudah aja menggambarkan gitu ya. Sehingga nanti akan berbeda nanti skemanya. Akhirnya nanti tinggal siapa yang ditinggalkan setelah memang si anaknya itu lebih dulu meninggal, gitu ya. Nah si anaknya jadi dibagikan warisnya 2 waktu itu.
Pertama yang anaknya tadi, nah mungkin bukan mungkin bapaknya termasuk yang ayahnya termasuk yang mendapatkan warisan, gitu ya. Tapi saat ayah meninggal jam 5, nah si anak ini gak jadi ahli waris, ya. Sebab tahakku hayatil waris ba'da mautil muris walau lahdotan. Bahkan di sini, bagaimana kalau misalkan gini, ini ilustrasi aja biar mudah ya. Tadi ayahnya meninggal jam 5. Kebalikannya nih, ayahnya meninggal jam 5. Jam 5 lewat 5 menit anaknya meninggal. Maka si anak jadi ahli waris kan? Si anaknya jadi ahli waris kan dari ayahnya yang meninggal. Jadi ahli waris kan? Karena saat meninggalnya ayah tadi masih hidup. Walaupun lahdotan, katakanlah 5 menit bahasa kita biar mudah gitu ya. Walau lahdotan, ya. Nanti kemana si hartanya? Ya nanti lihat lagi. Ketika anak itu meninggal, siapa lagi nanti kan urutannya akan mendapatkan warisan. Tapi sampai saat ini paham ya? Berarti tahakkuku hayatnya ini. Tahakkuku hayatil waris pada mautil muwaris walau lahdotan. Jadi harus jelas si ahli waris itu hidup pada saat meninggalnya waris. Walaupun cuma sebentar. Yaitu ya walaupun cuma sebentar. Al-ilmu bil muqtadul iltizya, yang ketiga syaratnya memang harus paham tentang waris ya. Oke, sebab-sebab menerima waris ada 3. Pertama an-nasab abil qarabah wa murad bihi abil qarabah ya ittisalu baina insanaini bil isyrak bi wiladatin qaribatin aw baidatin. Artinya dengan kata sederhananya yaitu yang diakibatkan adanya pernikahan adanya keturunan dari sebuah pernikahan, gitu aja ya. Nasab berarti itu nanti ada anak tentunya kan ya, karena ada anak ada orang tua kan, nah, gitu ya. Itu nasab berarti anak dia punya ke atas namanya ayah. Maka nanti nih istilahnya itu pertama al-usul. Jadi pertama ada al-ubuah ke atas ya, kebapaan. Kalau dari al-usul ke atas itu mana? Aba nih ayah. Yang disebut ayah itu kalau di kita kan sering ada ayah ada kakek gitu ya. Nah dalam bahasa waris itu sebetulnya dia hanya 2 aja, ayah dan kakek. Soalnya kakek lah gitu ya. Nah, jadi tidak menyebutkan, bahkan boleh jadi semuanya dikatakan ayah, bisa aja. Ayah pertama berarti ayah tingkatan pertama ayah, tingkatan keduanya ayahnya ayah, tingkatan ketiganya ayahnya ayah. Nah gitu ya. Maksud saya agar nanti kita paham bahwa ke atas itu tidak berhenti di sampai ayah, boleh jadi kakek ya, boleh jadi uyut kalau Sunda ya. Bapak, aki, uyut, bau, jangka wareng, udah kakait siur, kotoran, tajam, ngalobakan. Nah itu artinya masuk gitu ya, itu usul. Jadi bisa abah atau ibu juga sama. Ibunya ibu, ya kan gitu ya. Ada ibunya ibu, ada ibunya bapak. Nanti ada ibunya. Nah cuma nanti kalau untuk yang ibu tidak boleh nyambung dengan yang disambungkan perempuan. Misalkan kakek ini, kakek tapi abul umi, kebayang gak abul umi? Ayahnya ibu siapa namanya? Ayahnya ibu siapa namanya? Kakek kan? Tapi karena udah nyambung dengan ibu, maka itu mah tidak jadi ahli waris, nanti dawil arham gitu ya. Jadi tidak disambungkan dengan yang tidak mendapat waris. Oke, ummahat tadi ya, ibu atau kakek atau nenek di sini. Yang kedua al-furu, ke bawah maksudnya ya. Ke bawah itu mana? Auladil banin wa innazal. Berarti maksudnya walad itu anak. Kalau anaknya anak namanya cucu. Nah gitu terus. Ya, itu ke bawah. Berikutnya al-hawashi, ke samping. Kalau ke samping itu al-ikhwah.
Saudara. Ingat ya kemarin saudaranya siapa? Mayit. Saudaranya mayit, jangan sampai salah. Jadi kalau nyebutin bapak, bapaknya siapa? Mayit. Kalau nyebutin anak, anaknya mayit. Kalau nyebutin saudara, saudaranya mayit. Lalu anak alikhwah wabanuhum, anak dari saudara. Anak dari saudara mayit kalau kita bilangnya apa? Ponakannya mayit ya. Makanya tadi saya sering bilang biar nggak puyeng kita, maka selalu sebutkan mayit aja. Saudaranya mayit gitu ya. Anak saudaranya mayit gitu. Biar mudah nanti. Adapun penyebutan kan bisa beda-beda. Ya. Ponakan sotenan di Bogor, lamun di Garut kan alo. Nah itu artinya bisa jadi beda gitu ya. Al-Hawas. Berikutnya orang umumah. Al-umumah itu bersifat paman. Wabanuhum wa inna zalu ya. Qala ta'ala wa likullin ja'alna mawali, ini hadisnya bahwa dari kalam hadis saya dua-dua. Berikutnya sebab waris yang kedua nikah, adanya pernikahan. Kan kita bukan siapa-siapanya istri kita ya, begitupun sebaliknya. Tapi karena ada pernikahan, kita mewarisi dari istri kita pun mewarisi dari kita. Nah gitulah sederhananya ya. Wa wa'u zaujiyah as-sahih, tapi akan yang sahih akan wa ilam yahsul ba'dahu waqun. Walaupun misalkan, mohon maaf ya, misalkan tidak ada hubungan intim gitu ya, tidak ada hubungan intim dari keduanya ya kan. Normalnya ada hubungan intim misalkan, ini belum ada hubungan intim misalkan, keburu meninggal ya, tetap saja si istrinya itu menjadi ahli waris kalau yang suaminya meninggal. Si suami tetap ahli waris kalau istrinya meninggal, gitu maksudnya ya, karena sudah ada akadnya tadi. Auluhulun wala khawbatun, amma nikah al fasid abil batil fala tuwarisu bihi aslan. Tapi kalau nikahnya fasid, ya ini suka ada nikah fasid, suka ada. Kalau di saya itu pernah terjadi gini, pas dinikahkan ternyata dia itu satu susu. Nah itu ternyata udah jelas begitu. Itu nikahan bukan gak sah, fasid. Beda dengan gak sah, itu kan bisa diulang. Misalkan salah satu, kalau ini gak bisa fasid gitu ya. Nah kalau fasid emang sudah fasid, gak bisa lagi dinikah dengan itu gitu ya. Itu pernah ada satu fasad, ya udah itu makanya jadi nikah. Nah walaupun misalkan dipersatukan sekalipun, menikah satu tidak jadi ahli waris karena pernikahannya itu tadi fasid dan obat. Itu ada di saya pernah itu. Ternyata alhamdulillahnya nih, sebelum adanya hubungan suami istri, ada yang lapor gitu bahwa ini sebetulnya satu susu gitu. Ini kampung saya, Pak, tetangga saya di Garut. Alhamdulillah kalau di kampung menerima itu bukan masalah ya itu ya. Udah sampai begitu, nggak tahu tadinya ada apa, tapi ujungnya ada yang mau, tapi mau menerima. Si orang tuanya mau menerima, si kedua belah pihak mau menerima. Jadi batal. Apa bukan batal lagi, emang pasah ya. Wa yatawarisu bi zaujan min al-janibain fa yarisu zauj az-zaujata, ya gitu ya. Suami menerima waris dari istrinya indah mata wabil aksi ya. Wa yatawarasa bi akdin nikah madama mustamirran, tapi selama pernikahannya masih gitu. Kalau pernikahannya sudah tidak lagi karena hilang sebabnya. Jadi mantan nggak ada. Mantan suami nanti sih enggak, selama nih biat dinikah madamah mustamirroh, selama memang dalam ikatan pernikahan. Bagaimana kalau roj'i? Misalkan dalam keadaan cerai, tapi cerai roj'i ini misalkan talak satu, cerai satu, kan masih ada ya waktu nih masa tunggu, bisa jadi 3 kali haid, bisa jadi 4 bulan 3 kali suci misalkan ya, 3 kali haid. Nah kalau di masa roj'i itu masih tetap menjadi ahli waris, misalkan bapak masih hamil ya, paham maksudnya ya. Kalau itu tetap masih
madama mustamirah, masih tetap dianggap dalam sebuah pernikahan. Jadi sudah dicerai tapi belum habis masa iddahnya. Nah itu kan berlanjut ya. Jadi kalau udah habis masa iddah kan udah baik, kecuali nikah lagi kan beda lagi urusannya. Kan ada cerai itu cerai roj'i, ada bain kan. Kalau cerai satu kali dia boleh rujuk lagi ya. Yang masa tunggunya itu 3 bulan. Ya masa tunggunya 3 kali gitu ya, 3 kali Kalau cerai wafat udah diomongin itu udah wafat tadi suaminya ya, kalau itu beda lagi. Ya kalau misalkan cerainya setelah cerai itu habis masa iddah kan itu dari bain ya, cuman bainnya bain sugro. Artinya bain sugro itu boleh kembali tapi bi'aqdin jadidin, harus ada akad ulang, akad yang baru, pernikahan lagi. Nah gitu ya. Tapi kalau dalam masa tenggang, masa tarobus, masa menunggu, masa iddah, itu kan nggak usah ada akad kan, cukup mengucapkan roja'u, aku kembali padamu. Bahkan dalam itu perdebatan di dalam ulama, di dalam fikih ya, jangankan dengan kata-kata itu, dengan hubungan intim itu sudah menjadi rujuk. Walaupun yang paling kuat itu dengan kata-kata gitu ya, dalam ininya ya, dalam prakteknya. Oke, kembali tadi, kalau bainnya bain sugro kan bisa kembali tapi dengan akad yang baru. Nah tapi misalkan sudah selesai 3 kali belum akad yang baru, sudah padahal udah ada niat lagi menikah lagi, misalkan keburu meninggal, itu gak jadi karena sudah lewat masa iddah. Itu maksud saya ya. Jadi madama mustamirah, selama masih memang dalam ikatan pernikahan. Qala ta'ala, ini dia dalilnya ya, walakum nisfu ma taraka azwajukum, kalian mendapatkan setengah dari yang ditinggalkan istri-istri kalian. Andai istri kalian tidak punya anak, istrinya yang tidak punya anak, bukan kitanya yang meninggalnya ya. Andai si istri kita yang meninggal itu gak punya anak, kalau istri kita punya anak berarti kita bukan lagi nisfu tapi 1/4. Tapi kalau kita yang punya anak, istri gak punya anak, misalkan dari istri yang sebelumnya, misalkan kita ya, istri kita gak punya anak yang meninggal, ya tetap kita dapatnya setengah, karena bahasanya ilam yakun lahunne gitu ya. An-Nisa 12. Berikutnya yang ketiga wala, walaupun ini sekarang ini nggak ada ya. Gini aja deh wala, sederhananya gini. Wa huwa ayatiko ahadun abdan aw jariyatan falahu nasibun minatilka allati tarakaha abduhu aw jariyatuhu di dalam yaqulil abdul atik warisun aslan la bisababil qarabah wa la bisababil zaujiyah wa sababu hadimatul mu'tik ala atikihi. Ini lihat biar sedikit ada gambaran mungkin ya. Jadi kan kalau di zaman dulu ketika memang daulah Islam itu, maka suka ada itu kan ya, katakanlah peperangan gitu ya, katakanlah peperangan. Misalkan ada yang ditawan nih, ada yang ditawan, ditentukanlah misalkan menjadi hamba sahaya gitu ya, hamba sahaya. Nah misalkan si hamba sahaya itu namanya B gitu ya, namanya B, dimerdekakan oleh Pak Zuhri misalkan gitu biar mudah ya. Nah ketika meninggal kan udah dimerdekakan oleh Pak Zuhri, merdekakan, merdeka itu dia tidak lagi dimiliki seseorang, maka semua apa yang ia lakukan menjadi miliknya. Karena kalau hamba sahaya, apapun yang ia lakukan selama belum merdeka menjadi hak tuannya gitu ya. Nah misalkan dimerdekakan sama Pak Zuhri, udah berkembang, dia udah usaha gitu ya, meninggal tapi gak punya ahli waris sama sekali, yaitu maka ahli warisnya kepada yang memerdekakan wala Pak Zuhri. Nah gitu. Pak Zuhri gak ada anaknya Pak Zuhri yang laki-laki, jadi yang asobah aja gitu ya. Nah atau khusus untuk muktik ini walaupun yang perempuan sekalipun, misalkan gini, sekarang beda kasusnya. Tadi si B ini dimerdekakan oleh Bu Zuhri gitu ya. Nah ketika meninggal si B ini gak ada ahli waris sama sekali, pun gak ada warisnya dari nasab, dari pernikahan, gak ada,
maka kembali ke Buzuri, itu tetap jadi asobah juga, beda lagi. Jadi untuk asobah, kan asobah rata-rata, bukan rata-rata, semuanya laki-laki, kecuali ini. Itu ya. Nah itu kembali ke Buzuri itu. Buzurinya nggak ada anak laki-laki Buzuri yang mendapat asobah, bisa. Dan seterusnya. Kebayang maksud saya ya, sederhana. Jadi kalau untuk mukti, dia bisa laki, bisa perempuan asobah. Kalau asobah dalam konteks yang nasab kan nggak ada perempuan, kecuali terbawa asobah, ada nanti asobah ma'afoy dan keadaan tertentu. Kalau Rasulullah innamal walau liman ataqo. Jadi wala ini kembali kepada orang yang memerdekakan. Muttafaqun alaih. Mawali sekarang yang yang menghalangi waris apa tuh? Pertama, ya ini mayazamu wujudil adam wala yazamu min adamil wujud wala adama lidatiyah. Mayazamu wujudil adam, ketika ada maka jadi tidak bisa gitu. Ketika ada jadi tidak bisa. Itu ya. Ketika yang menghalangi ini ada, berarti jadi tidak bisa mendapatkan waris. Itu maksudnya mayazamu wujudil adam ya. Oke, pertama ariku pala yarisul rofiq bijami anwaini wala yunus. Ini mungkin tadi ya, sifat kehambasahayaan. Jadi kalau ada seseorang dia statusnya hamba sahaya, maka dia tidak pala yarisul rofiq bijami anwaini wala yunus. Dia gak jadi ahli waris, tidak bisa mewariskan karena tadi semua harta miliknya menjadi milik siapa? Tuannya. Itu ya sederhana itu aja, walaupun sekarang gambar tapi gambarnya itu aja. Itu ya. Nama-nama itu ada kinan, ada mudabar, ada mukatab gitu ya, ada mu'allaq musifatin. Artinya sih itu dengan segala jenisnya. Nah, jadi ada juga nanti yang mukatab. Mukatab itu sedang mencoba untuk menyicil kemerdekaannya. Ada juga namanya mukatab ya, misalkan harganya 1 miliar atau harganya 500 juta, dia disepakati dengan tuannya mau memerdekakan diri gitu ya dari semua pekerjaan. Nah boleh, mukatab namanya, maksudnya bentuk apapun atau jenis kehambasayaan seperti apapun tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Man ba'abdan walahu malun pamalahu lil ba'i illa yashtaritol muka. Tadi ini masih sama ya tadi. Berikutnya al-qatlu, nah ini membunuh. Fala yarisul qatil min qatili uqubatan ala jinayati. Ya. Faidah qatal waris warisahu fa innahu la yarisu minhu li anna al-qatla qad istajala al-irsa bil qatli. Dan ini terjadi di zamannya Nabi Musa alaihissalam, masih ingat ya. Ketika di surah Al-Baqarah itu kan anaknya itu kesel, ayahnya kok hidup mulu. Nah itu lila amat usia anak umurnya, padahal sudah ingin mendapatkan warisan. Akhirnya kan dia bunuh kan, tapi mayatnya disimpan di depan pintu tetangganya. Kan zaman dulu nggak kayak sekarang forensiknya kali ya. Jadi disimpan di depan tetangganya. Akhirnya kan orang nyangka yang membunuh itu tetangganya. Kalau kita sekarang alibinya berangga kalau gitu ya. Dulu gitulah sederhananya ya. Dia ingin mengatakan bahwa yang membunuh itu orang lain bukan dirinya. Cuman kan si tetangganya juga nggak ngerasa. Cuman kan bingung. Sekarang kan ilmu forensiknya dulu beda dengan yang sekarang. Intinya diperdebatkan gimana. Akhirnya bertahkimlah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi, gitu ya sederhananya gitu kan ya. Dan ternyata sederhananya nanti bahwa akan dipukulkan salah satu bagian dari sapi yang disembelih itu ke badannya yang meninggal tadi dan berbicara. Itu ternyata kata sebagian itu lidahnya, kata sebagian ekornya. Terlepas dari itu ternyata yang membunuh itu adalah anaknya. Yang membunuh anaknya, ya maksudnya sebagai gambaran dari surah Al-Baqarah itu gitu kan ya. Nah berarti si anak ini tidak mendapatkan waris dari ayahnya walaupun tadi sudah meninggal karena dia yang membunuh. Itu
gitu ya. Payuhrumul qatil minal istri wal qatul ladzi yamna'u minal irsi wa huwa kullu qatlin madmunun bi qisasin aw bidiyatin, gitu ya. Nah ini secara umum lah ya, membunuh yang menghalangi waris itu setiap pembunuhan yang memang berkonsekuensi pada kisos kalau dalam Islam. Hobi kifaratin ama goredalik falayakna. Maksudnya gini, kalau seorang algojo gitu ya, misalkan ini biar mudah aja, seorang algojo yang memang ditetapkan oleh pemerintah eksekutor, dia membunuh, kebetulan yang dibunuh itu ternyata adalah ayahnya atau anaknya ya. Nah itu tidak katanya gitu. Nah, tetap berlaku. Tetap membolehkan. Laisa lil qatili mirus. Nah, tapi sebelum ke sini, tapi kalau bagaimana kalau yang dibunuh? Kalau yang dibunuh itu mendapat warisan dari yang membunuh. Gimana? Nah, pernah jelasan gini. Misalkan gini, si anak ini berniat membunuh dan memang sudah melakukan pembunuhan itu. Gitu ya. Terus dia misalkan pakai golok dengan sesuatu atau benda yang memungkinkan untuk menghilangkan nyawa, gitu ya, menghilangkan nyawa. Nah, akhirnya, mohon maaf misalkan dilukai lah ya, dilukai. Qadarullah, belum langsung meninggal. Dibawa ke rumah sakit masih bisa ini. Ternyata yang membunuh itu lebih duluan meninggal. Entah ketabrak atau apa gitu. Misalkan ini ilustrasinya aja ya. Nah, di rumah sakit meninggal jam 5 sore. Misalkan tadi yang mau dibunuh itu ya. Meninggal. Tapi si yang membunuh jam 5 kurang 15 menit sudah ketabrak misalkan, mati. Nah, maka si anak tadi yang membunuh, mohon maaf ya, jadi agak ini cuman biar mudah aja ya, kesannya agak keras gitu nih. Tapi maksud saya itu gambaran mudah aja ya. Nah, si anak yang membunuh itu kan tidak dapat waris dari ayahnya, ya. Tapi si yang dibunuh itu mendapatkan waris dari anaknya. Nah, gitu. Karena kan pada saat si anaknya meninggal, si ayahnya masih hidup, gitu ya. Itu jadi kalau yang membunuh tidak dapat waris, tapi kalau yang dibunuh bisa jadi mendapatkan. Gambarnya kayak tadi gitu ya. Yang terakhir ikhtilafudin, ayyakuna waris ala millatin wal waris ala millatin ukhra. Kalau misalkan yang waris dengan waris berbeda agama itu gak dapat satu sama lainnya. Yakunu bil Islam wal kufri wal murtad. Fala yarisul kafiru wal murtadu al muslimah. Jadi seorang kafir tidak mendapatkan warisan dari seorang muslim. Seorang murtad pun sama tidak mendapat waris dari seorang muslim. Begitupun sebaliknya. Wala muslimul kafira wal murtad. Amalan dikali salam la yarisul muslimul kafira wala kafirul muslimah. Nah, Bapak Ibu, waris itu ada dua ya. Pertama, ada yang mendapatkan bagian yang ditentukan, nasibun muqaddar syar'an liwarisin wala yazidu illa birrani wala yanqus illa bil aud. Dan itu mah gak boleh kurang, gak boleh lebih kecuali dengan skema rod atau awal. Jadi awal sederhana gila awal itu. Nambah orang otomatis bagiannya makin berkurang gitu ya, itu awal gitu. Tapi tetap artinya dia itu berkurang memang bagiannya, tapi walaupun berkurang tetap dapat bagian. Nah, gitu, itu awal gitu ya. Kalau roh malah sebaliknya, dia jadi nambah lagi malah bagian. Nah, karena nggak ada lagi ahli waris yang lain misalkan gitu ya, tapi tetap bagian. Tapi pokoknya dia itu mendapatkan bagian tertentu. Mana bagian tertentu itu? Tidak banyak, cuman 1/3
lalu perkalian dari kelipatan dari keduanya dan pembagian dari keduanya. Oke, sekarang seperempat. Setengahnya dua kali lipatnya seperempat berapa? Oh, jadi para rokinya. Dua kali lipatnya dari seperempat berapa? Setengah. Gitu ya. Seperempat dibagi dua berapa? Seperdelapan. Nah, itu biar mudah hitung tuh gitu. Ya. Jadi ar-rubu darbu kullin seperempat, lalu kelipatan darinya lalu dibagi atau dibagi dua. Jadi seperempat kalau kelipatannya berarti atau dua kali lipatnya setengah, gitu ya. Kalau setengahnya dari seperempat, seperdelapan. Yang kedua 1/3, ya. Kelipatannya 1/3 berapa? 2/3. Setengahnya dari 1/3 seperempat. Nah, itu namanya urul muqaddarah, gitu, biar mudah menghafal. Cuma segitu-gitunya. Jadi cuma setengah, seperempat, seperdelapan, terus tadi 1/3, 1/6 dan 2/3. Ngapalinnya gitu aja. Seperempat dan 1/3 aja. Seperempat dan 1/3 lalu kelipatan dan pembagian dari kedua. Dibagi dua, gitu aja. Dua kali lipatnya dikali dan dua kali lipatnya dibagi, gitu aja. Untuk menghafal nih urul muqaddarah itu gitu. Jadi bagian ditentukan berapa tadi? Seperempat, ya. Dua kali lipatnya seperempat, setengah. Seperempat dibagi dua, seperdelapan. 1/3 dua kali lipatnya 2/3. Setengahnya 1/6. Udah gitu kalau mau ngapalinnya, ya. Itu namanya fardun nasibul muqaddar. Jadi bagiannya ditentukan. Yang kedua taksib. Kalau taksib itu nasibun ghairu muqaddar. Nasibun ghairu muqaddar. Bagian tapi tidak ditentukan. Ya, tapi tetap dapat bagian kok. Nantinya ya, tapi mungkin juga hilang bagiannya. Kecuali kalau posisinya anak laki-laki, kalau itu mah nggak pernah hilang. Nggak akan dapat, ya. Malah yang lain kehalang. Kalau itu. Tapi boleh jadi nanti ada yang hilang sama sekali, ya, bisa jadi hilang. Nah, taksib itu jadi bagiannya tidak ditentukan. Ya tadi yang bukan 1/4, setengah, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3, bukan itu. Itunya namanya taksib atau asobah, mungkin pernah dengar ya. Nah, ini tadi. Nah, ini sama lah ya, al-warasah al-hayyu badal mautidah. Kemarin kita udah tahu. Kok balik lagi ya? Dijauhkan ya? Oh enggak, ini yang tadi itu ya. Ibu sampai situ, bapak sampai situ, paham nggak? Nah, sekarang siapa yang mendapatkan warisan dari laki-laki? Laki-laki mana yang mendapatkan? Semuanya dari 15. Ya. Pertama anak laki-laki. Yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini ibnun, tahu kalian ibnun anak. Nah, kalau ibnun ini berarti anak laki-laki dari anaknya laki-laki. Berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki, gitu ya. Abu apa artinya? Ayah. Ayah siapa? Mayit. Jangan lupa ya. Jadu kakek-kakeknya siapa? Mayit. Gitu ya. Al-akhus syaqi, ada saudara kandung. Ayah seibu syaqi itu seibu saya. Saya seibu ya. Laki-laki. Saudara laki-laki yang saya seibu. Lalu ada saudara seayah saja. Yang ketiga ada saudara yang seibu. Nomor 8 namanya. Nah, Ibnu Ahisyaki, anak saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Gitu, berarti itu nama dari mayit, berarti namanya apa? Ponakan. 9 Ibnu Akhi li Abid, sama ya, ponakan, tapi yang seayah saja dengan mayit.
yang seayahnya akunya. Gitu ya saudaranya. Al-amu paman, bukan bibi ya, paman. Paman al-amu liab sama, ibnu ami asyaki, ibnu ami labin sama. Jauh mukti, suami dan yang pernikahan. Nah jadi sebetulnya untuk mengininya gini aja, ke bawah anak laki-laki terus boleh jadi cucu laki-laki dari anak laki-laki, begitupun ke bawahnya, ke atas ayah, lalu ke atasnya lagi apa? Kakek. Udah gitu, ke samping saudara. Nah saudara itu dia ada yang langsung nyambung dengan mayit, berarti saudara kandung kan, saudara gitu ya. Ada yang nyambung dengan mayit itu melalui ayah, berarti namanya apa? Paman gitu. Sudah segitu aja ya, tinggal nanti kan nyambung terusnya itu saudara, berarti anaknya saudara gitu, yang laki-laki gitu. Ini kan yang laki-laki ya, yang mendapatkan saudara yang apa namanya, yang laki-laki. Paman, anaknya paman, gitu aja. Oke, kebayang gak Bu? Yang dari laki-laki ke bawah apa namanya? Anak, walaupun ke bawah terus. Ke atas namanya ayah, ke samping namanya saudara. Ya, saudara dulu, saudara yang langsung nyambung dengan mayit. Ada yang langsung nyambungnya dengan tidak langsung dengan mayit, tapi nyambungnya dengan ayahnya mayit, namanya apa? Paman. Dah gitu. Jadi anak, bapak, saudara, paman, segitu dari ayah. Tambahnya hanya dua nih, yang 14-15, yaitu suami. Nah kalau ini kan beda ya. Yang berikutnya mutik tadi yang memerdekakan. Atau 15 itu gitu. Oke, ini belum diceritakan mana yang dihalang atau terhalang atau enggak. Ini umumnya dulu ya. 15. Kalau yang perempuan sama, sebetulnya ini juga sama nih. 10 nih. Pertama ke bawah. Ke bawah berarti siapa itu? Anak perempuan. Anaknya anak perempuan. Ya. Yang kedua, kalau anak perempuan dia ke bawah terus boleh. Tapi jangan nyambung dengan anak perempuan. Tapi harus nyambungnya dengan anak laki-laki. Ke bawahnya berarti apa tuh? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, atau cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak. Nah gitu, harusnya laki-laki terus nyambung ke mayitnya. Paham ya? Bawah. Berikutnya al-ummu, yang ketiga tuh ibu. Ibunya siapa? Mayit langsung. Al-jaddah, al-jiddah ya, atau nenek. Min kibalil ummi, maksudnya nenek dari ibu. Nenek dari ibu. Berikutnya al-jiddah min kibalil abi, ya, nenek dari ayah, sama masih juga itu. Keenamnya al-ukhtu, ya, al-ukhtu syakikoh tadi, saudara perempuan yang sekandung dengan siapa? Dengan mayit. Al-ukhtu li abin, sama yang seayah atau seibu. Al-ukhtu li um yang 8. Nah itu kalau ini gak ada, hanya ada dia itu ke bawah, ke atas, ke sampingnya itu cuma satu jalur. Kalau tadi kan kalau yang laki-laki ke sampingnya ada dua aja. Ke bawah anak, ke atas ayah, ke samping saudara yang langsung. Kalau nyambungnya dengan ayah namanya paman. Nah kalau untuk yang perempuan minus yang paman, bibi maksudnya ya, minus itu berarti ke bawah ada gak? Ada anak perempuan, ke atas ibu, nenek dan seterusnya. Ya, ke samping hanya ada siapa tadi? Saudara perempuan. Gak ada yang nyambungnya ke melalui ayah. Jadi siapa namanya? Bibi. Enggak. Bibi itu termasuk pada dawil arham, bukan termasuk tempat warisan dari mayit, gitu ya, paham ya? Yang tambahannya yang beda yang bukan asab ini zaujah, istri, dan mutikoh tadi, ya, perempuan yang memerdekakan. Sampai situ kebayang ya? Nah. Ini saya kira cukup itu dulu kali ya. Nah, silakan misalkan di perlebar ini banyak ininya ya.
Baik, saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.